Pemirsa, nah ini Bunda akan kasih contoh. Jadi Bunda Dewi itu mempunyai program sketsa pendamping kita. Ya kita akan lihat yang paling aktif saat ini siapa gitu ya. Kalau dilukis semuanya kan ya otomatis memakan biaya yang tambah ya. Jadi kita akan sket yang paling dominan dulu, yang berperan aktif saat ini. Nah itu ada ya jasa seperti itu. Nah sekaligus untuk menyelaraskan. Jadi tim Bunda Dewi Larasati, nah itu yang tugasnya untuk menggambar sketsanya. Jadi seperti ini ya pemirsa, Bunda akan kasih contoh. Nah seperti ini. Nih. Nah, ini prosesi pada saat penggambaran pendamping ya dari klien Bunda ya. Nah, beliau ini adalah tim dari Bunda. Tugas beliau itu menggambar sketsa dari para pendamping klien yang datang. Nah, dengan persyaratannya tentunya nama ya, nama lengkap. Kalau bisa sama nama orang tuanya, sama foto, biar kita bisa tersambung dengan energi pendamping tersebut ya pemirsa, biar bisa dilukis. Kadang pun harus tempo dulu ya, tempo dulu karena kan ya kita harus menyamakan frekuensinya dulu, mendapatkan izin dulu dari pendamping klien untuk melukis mereka. Karena gimana ya, mereka itu kadang juga ada yang ogah-ogahan ya. Nah ada juga yang sangat antusias karena mereka itu sebenarnya kalau nggak bisa tersambung dengan kitanya atau tuannya, mereka kan juga pengen ya tersambung, banyak pesan yang ingin disampaikan. Nah seperti ini. Nah ini prosesi ya, prosesinya. Nah yang terlukis di sini, nah ini gambarnya, ini Pangeran Sambernyawa ya, ini Pangeran Sambernyawa. Nah ini naga, ini naga bumi ya. Jadi Pangeran Sambernyawa ini mempunyai anak turun ya, punya anak turun. Jadi orang tuanya, leluhurnya itu ada keturunannya masih darah biru ya. Nah kemudian meninggal kan. Nah Pangeran Sambernyawa ini mempunyai kesaktian, wujudnya seperti naga, itu naga bumi ya. Nah kemudian setelah leluhurnya ini meninggal, nah kemudian kan ada banyak anak turunnya ya, yang terkini, yang terbaru ya itu DNA-nya yang identik ya dari klien saya tersebut gitu ya. Nah karena klien saya itu juga nggak begitu, karena anak zaman sekarang itu ya nah itu dianggap halu, dianggap nggak masuk akal, tapi karena sesuatu hal maka tersambung dengan kami dan digambarkan ya ternyata memang benar ada keturunan secara darah lah ya dengan Pangeran Sambernyawa, masih turun 7 gitu ya. Nah di situ ada pesan ya, jadi si anak ini sebenarnya potensi untuk masalah keduniawian, kekayaan itu besar ya. Kalau naga bumi itu biasanya orang yang dinaungi energi naga, nah itu ya harus kaya-kaya, jadi orang besar gitu ya. Nah tapi anak ini harus bisa menyelaraskan, dan ada suatu nazar dari leluhurnya yang belum terlaksanakan untuk membuat sebuah tumpeng dan untuk menyelaraskan gitu ya. Nah kalau sudah selaras, sudah mengenal, nah nanti itu bisa didaya gunakan. Nah akan terjadi suatu peningkatan perekonomian, tapi bukan kayak harta karun ya, tapi intuisi, inspirasi, dan akan jadi daya tarik. Anak itu mungkin nanti digandeng orang yang berpotensi, diajak kerjasama dan lain sebagainya, sehingga anak itu bisa sukses melebihi saat ini. Saat ini pun juga lumayan, tapi untuk energi yang sangat besar itu sangat kurang gitu ya. Nah seperti itu. Dan juga pesannya dari leluhurnya ya, kalau naga bumi ini memang untuk daya tarik keduniawiannya itu kuat ya, materinya. Nah tetapi tetap arahnya beliau ini harus seimbang. Jadi walaupun duniawinya itu banyak atau kuat, tapi harus diimbangi dengan spiritual atau ketuhanan. Nah baru di situ akan langgeng kejayaannya, kaya rayaannya penuh berkah. Nah
Itu diperlukan seorang guru spiritual pembimbing agar anak ini bangun, bangkit spiritualnya dan nanti bisa mandiri. Nah, baru nanti kalau sudah mandiri nggak ketergantungan dengan guru pembimbingnya. Nah, itu bagus karena memang kita itu tidak boleh ketergantungan dengan yang di luar diri kita. Misal kayak guru spiritual ya, nggak boleh. Nah, seorang guru tetap ya menjadi panutan, apalagi ini guru yang mengajarkan keilmuan. Guru spiritual kita ya kita menjadikan beliau panutan. Tetapi tidak ketergantungan atau merepotkan. Kalau sudah bangkit ya kita harus bisa mengolah sendiri. Adapun nanti kita itu sangat urgent, nah kalau perlu bicara secara langsung nggak apa-apa ya, atau biasanya bisa bicara secara batin, nanti pasti ada jawaban. Nah, itu pentingnya seperti itu ya pemirsa. Nah, dan untuk mengetahui sketsa atau kodam pendamping itu ya harus plus dengan penyelarasannya. Jadi buat apa pemirsa kita tahu, misal ya harus tahu sebenarnya ya. Nah, karena itu kan memang bagian dari diri kita yang nggak bisa dibuang ya, nggak bisa dibuang. Kita malah kayak orang goblok kalau dibuang. Jadi kita itu dalam hidup kok nggak ada peningkatan, sial terus. Nah, karena dikasih anugerah berupa sedulur kita sendiri sebagai fasilitas malah direnggangkan atau dijauhkan atau dipagar. Wah, menurut saya ya pasti akan terjadi gejolak gitu ya. Seperti itu ya pentingnya untuk kita mengetahui pendamping kita plus diselaraskan agar pendamping kita itu bisa berfungsi daya optimal dalam jiwa raga. Nah, selaras senyawa untuk mewujudkan kemakmuran ya, kedamaian, keberkahan untuk diri dulu ya. Kalau sama pendamping untuk diri dulu, baru setelah bermanfaat, berkah, bahagia dalam diri, otomatis akan merefleks ke luar diri, sekitar kita, ke anak-anak kita, ke keluarga kita, ke tetangga kita, dan tentunya ke alam semesta. Seperti itu. Jadi semuanya harus diri dulu yang bahagia, yang tertata ya. Bagaimana mungkin kita akan membahagiakan orang lain sekalipun untuk anak ya kalau diri kita sendiri tidak bahagia. Jadi ingat, sayangi diri dulu, cintai diri dulu, ya bahagia diri dulu ya, mewah diri kita dulu, baru kita berpindah kepada yang luar diri, orang tua, anak, keluarga, seperti itu ya pemirsa. Nah pemirsa, nah saya rasa untuk pembahasan mengenai pendamping itu cukup ya. Oh iya pemirsa ya. Nah, di Bunda Dewi Larasati kita ada kerja tim, yaitu tim Bunda Dewi Larasati tugasnya sketch. Beliau ini memang menggambarkan sosok-sosok siapa. Nah, biasanya para kodam tersebut atau pendamping kita itu belum ada nama ya. Nah, beliau itu kalau belum ada nama, nah minta diberi nama. Nah, nanti saya atau Kang Prabu, guru itu yang akan memberikan nama. Nah, itu sangat senang sekali ya, menjelaskan silsilah dari datangnya leluhur kita dari mana, pesannya apa saja, seperti itu ya. Nah, jadi nggak asal-asalan disekat tanpa ujung nggak. Jadi, dan itu biasanya kalau klien itu peka, nyambung, apa yang diajari nyambung ya. Kalau nggak peka ya kita akan kasih tahu beginilah alurnya, ini datang dari ini, dari masa lalu ini, dari Ita akan jelaskan semuanya. Jadi begitu ya pemirsa, jangan asal-asal cek kodam atau pendamping tapi kita tidak bisa menyelaraskan. Nah, itu akan malah menjadi gejolak dalam diri. Sudah tahu pendamping kita tidak diselaraskan, nah maka mereka pun akan menuntut unjuk rasa, jadi malah nggak karu-karuan. Nah, kalau ingin berkonsultasi mengenai kodam pendamping, mangga silahkan kontak Bunda Dewi Larasati.